Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembelajarannya. Oke, sebelum belajar, saya harap ketua kelas bisa memimpin doanya dulu. Siapa? Oke, silakan memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana keadaannya sekarang anak-anak? Sehat? Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum belajar, Bapak mau absen dulu ya. Oke. Dewi Cynthia Maju, Jerry Bulu, ya. Lisda Sumaila. Angkat tangan yang tinggi supaya saya lihat ya. Ferry Bulu, Hadir. Randy Matani, Hadir. Rifa Luku, Hadir. Syahid Tola, Hadir. Sri Stella, Putri Yuan, Rini Yusna. Oke, ada semua ya? Ya. Oke, sebelum belajar, Bapak seperti biasa ya, Bapak akan putarkan video sebagai perkembangan Anda ya. Ya. Bapak kan sudah share ini video kan sebelum belajar, suruh apa-apa di rumah ya. Oke, Bapak putarkan ya. Tidak semangat ini. Mana semangat? Tapi kita tidak semangat orang bingung. Oke ya, ulang ya. Oke. Jadi nanti bareng-bareng ya. Ya.
Ada yang tidak bawa buku? Bawa buku semua ya? Bawa pulpen? Ya, ada. Berarti hari ini sudah siap belajar ya? Anak-anakku, masih ingatkah kalian materi KD sebelumnya yang kemarin tentang apa? Ya, tentang mensiasikan. Mensiasikan apa? Ya, Budi? Ya. Oke, hari ini ya, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator bersama tujuan pelajaran hari ini ya. Kompetensi dasar pada mata pelajaran ini, yang pertama menganalisis jenis ikan berdasarkan morfologi dan anatomi ikan ya. Kemudian membedakan jenis ikan berdasarkan morfologi, anatomi ikan ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di IPK-nya ya. Pertama, Anda akan menganalisis karakteristik jenis ikan berdasarkan morfologinya ya. Kemudian menganalisis karakteristik jenis ikan berdasarkan anatomi ikan. Kemudian menentukan jenis ikan berdasarkan morfologinya. Kemudian menentukan jenis ikan berdasarkan anatomi ikan ya. Jadi pembahasan kali ini terkait morfologi dan anatomi. Next ya. Tujuan pembelajaran tadi ini ya, setelah mengikuti pembelajaran yang diarahkan, ya, Anda peserta didik mampu menganalisis karakteristik jenis ikan berdasarkan morfologi melalui penilaian slide presentasi PowerPoint, tanya jawab atau diskusi, kemudian mengkaji berbagai sumber belajar dengan benar ya. Kemudian peserta didik mampu menganalisis karakteristik jenis ikan berdasarkan anatomi ikan melalui tayangan slide PowerPoint ya. Kemudian setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu menentukan jenis ikan berdasarkan morfologinya. Kemudian setelah melakukan pengamatan juga, peserta didik mampu menentukan jenis ikan berdasarkan anatomi ikan dengan baik dan benar ya. Jadi Anda akan melakukan pengamatan, tapi pengamatannya nanti di pertemuan kedua ya. Anda akan nanti baru akan sediakan ikan untuk dinikmati ya. Hari ini kita belajar mengamati yang ada di slide PowerPoint ya. Oke, lanjut ya. Ini tes awal ya, tes awal. Pertanyaan kepada kalian, apakah Anda pernah mendengar apa itu morfologi? Pernah? Di SMP? Pernah? Pernah ya? Dari Pak ya? Tidak pernah ya? Randy, pernah ya? Belum. Hai? Rianti? Rianti belum? Setelah itu belum pernah ya? Belum semua? Ini belum ya? Tadi Anda semua belum tahu apa itu morfologi ya? Jadi karena belum tahu, hari ini kita belajar ya? Jadi lanjut ya. Jadi oke. Pelajaran hari ini adalah terkait morfologi dan anatomi ikan ya. Oke. Yang pertama yang Bapak akan bahas yaitu terkait morfologi ikan. Oke. Di sini Bapak tampilkan sebuah gambar. Kira-kira dari gambar yang Bapak tampilkan ini, apa yang Anda bisa ambil di sini? Apa kira-kira yang Anda lihat? Oke. Ada yang bisa menjawab? Baik. Gambar apa ini? Oke. Gambar ikan ini Bapak garis dibagi tiga, ya. Dibagi tiga, bagian apa aja itu? Jadi dari tampilan di depan ini, Bapak ada bagi tiga, yaitu capus ya, capus. Kemudian ada trombus ya, trombus sama
Coba. Ini adalah cambus ini adalah kepala ikan ya. Kemudian cambus ini adalah badan ikan. Kemudian caudan ya. Caudan ini adalah ekor. Jadi kepala ikan dia ini dari ujung mulut sampai tutup lisan ya. Dari ujung mulut sampai tutup lisan. Kemudian bagian rambusnya itu dia dari tutup lisan sampai dubur ya, sampai dubur sampai sini ya. Sampai dubur. Dubur itu apa? Tempat keluarnya feses atau kotoran. Kemudian dari dubur sampai ujung ekor itu disebut dengan ekor. Bisa dipahami ya? Jadi ini pelajaran yang ada berkali. Oke. Jadi ini yang disebut dengan morfologi. Ya. Jadi ada yang sudah bisa bayangkan apa itu morfologi? Ya? Bagian-bagian ikan. Oke, bagian-bagian ikan. Ada lagi? Bagian apa lagi? Bagian-bagian tubuh ikan. Oke, bagian tubuh ikan. Ya. Next ya. Ya. Jadi dari ini morfologi adalah bentuk Ikan. hidup. Ikan. Ini adalah disebut dengan morfologi ikan ya. Ya. Lanjut ya. Jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar suatu organisme ya. Jadi bentuk luar itu yang nampak kita lihat dari luar. Bentuk luar organisme yang dimaksud adalah bentuk tubuh ya, termasuk di dalamnya warna tubuh yang Anda dapat lihat ya, dapat lihat ya. Ini dia ya. Jadi ini gambar bentuk luar ada sirip ya, bagian kepala, badan dan ekor ya. Lanjut ya. Ini penjelasannya ya. Bagian-bagian tubuh pada ikan ya. Ada kepala ya. Kepala ini nanti bagian ujung mulut ke depan hingga ujung operculum. Operculum itu adalah titik tutup lisan ya. Yang disebut dengan operculum ya. Kemudian ada mulut, ada rahang, gigi, ada sumut ya. Sumut itu tahu sumut? Dia punya coba ya. Itu disebut dengan sumut ya. Kemudian ada cakung, hidung, mata, lisan, otak dan jantung. Itu yang terdapat di dalam pada kepala. Kemudian bagian badan. Bagian badan yang dari ujung operculum tutup lisan sampai dengan pangkal orsir belakang. Jadi pangkal orsir itu yang di bagian mulut tadi ya. Tadi di bagian dubur. Antara lain itu ada sirip punggung, ya, ada sirip dada, isi perut, kaki, limpa, empedu, lambung, usus, ginjal, otak dan lambung lengan. Ya. Kalau sudah empedu, lambung itu ada organ yang ada di dalam, organ yang ada di dalam pencernaannya ya, dalam organ bagian dalam begitu maksudnya. Kemudian ekor ya, ekor yang ini bagian berarti antara pangkal awal sirip ya, dari pangkal awal dari dubur, kemudian sampai dengan ujung belakang sirip ekor. Jadi terdiri dari anus ya, di situ ada anus, ada sirip dubur sama sirip ekor ya. Bisa dipahami ini? Masih semangat? Semangat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Siapa? Oke. Pertanyaan apa sekarang? Saya ingin bertanya, apa perbedaan morfologi ikan dan anatomi ikan? Oke, pertanyaan yang bagus. Berikan apa? Jadi pertanyaan sekarang ini apa perbedaan morfologi dan anatomi ikan ya? Jadi kalau morfologi ikan itu belajar tentang bentuk luar suatu organisme ya. Entah ikan apa itu, dia mempelajari bentuk luarnya tadi yang Bapak jelaskan ya. Kemudian apa hubungannya dengan anatomi ya? Anatomi ini mencakup semua ya, baik luar maupun bagian dalamnya. Dia
semua ya. Tapi kalau mau belajar tentang anatomi ya, dia harus belajar dulu apa itu morfologi ya. Jadi kita tidak bisa belajar tentang anatomi, kemudian kita tidak belajar morfologi ya. Jadi belajar dulu morfologi, kemudian kita akan mempelajari apa itu namanya anatomi ya. Dia saling berkaitan ya. Jadi untuk tubuh morfologi kan erat kaitannya dengan anatomi ya. Dia kaitannya sangat erat. Sehingga sebelum mempelajari anatomi, maka kita harus mempelajari yang namanya morfologi ya. Jadi tidak ada perbedaan antara morfologi dan anatomi. Akan tetapi ya, kalau bicara anatomi berarti pelajar bicara semua keseluruhan yang ada di luar maupun yang ada di organ dalamnya ya. Kalau morfologi hanya seputar luarnya saja, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Apa manfaat morfologi itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, berikan aplaus. Jadi dengan mempelajari morfologi ya, kita dapat mengetahui bagaimana kebiasaan ikan ya, kemudian kita bisa mengetahui dan mengombakkan jenis-jenis ikan tersebut ya. Contohnya ini, kalau tanpa mempelajari morfologi, kita tidak bisa ngomong ini termasuk jenis ikan apa ya ya. Ini ikan air tawar, ikan air laut. Apakah ini juga ikan karnivor atau herbivor ya? Kita tidak bisa tahu ya. Maka kita harus belajar tentang anatomi. Ini ikan sifatnya bentuk tubuhnya dia bentuk pipi, apakah dia bentuk namanya torpedo ya? Ada torpedo ya. Lanjut, sudah bisa paham ya? Ya. Lanjut ya. Oke. Ada morfologi ikan yang dilihat dengan jelas di luar, antara lain adalah bentuk badan ya, mulut, cakung hidung, mata tutup pisang, sisik, urat sisik, kemudian lateralis, kemudian sirip dada, sirip perut ya, kemudian sirip punggung, sirip belakang, sirip ekor, bentuk dari sirip tersebut, warna badan atau bagian badan tersebut ya. Semua yang ada itu adalah yang ada di luar itu adalah morfologi ikan ya. Bisa paham ya? Bisa. Lanjut ya. Oke. Bentuk tubuh ikannya. Bentuk tubuh ikan ini ada dibagi atas dua ya, yaitu simetri bilateral ya. Kemudian sama yang namanya non simetri ya. Non simetri. Jadi bentuk tubuh yang simetri bilateral ini ya, bentuk tubuh simetri bilateral ini yang pertama adalah pipi kompresnya ini kan yang membentuk pipi ini dengan kata lain lebar dan tubuh jauh kecil dibandingkan tinggi tubuh panjang tubuh ya, dapat dilihat pada gambar nomor 2 ya. Ini bentuk tubuh ikan yang bentuknya pipi dan kompresnya. Dia ikan kue ya, ikan nila, kemudian ikan emas ya, ikan apa lagi, ikan bawal ya. Itu bentuk tubuhnya yang pipi ya. Kemudian ya, bentuk picak dan depresnya. Kemudian bentuk depres ini jadi yang tubuhnya jauh lebih besar dan tinggi tubuhnya dapat dilihat pada gambar nomor 3 ya. Pernah lihat ikan yang di gambar nomor 3? Ya. Saya lihat ya. Ikan apa ini? Ikan pari ya. Ini bentuknya picak dan depres ya. Kemudian yang bagian C, bentuk panah dan siliform ya. Ini jadi bentuk tubuh yang menyerupai anak panah ya. Bisa dilihat pada gambar nomor 4 ya. Oke. Kemudian bentuk torpedo. Torpedo yang ini terlihat pada samping bentuk seperti senjata ya. Pernah lihat torpedo ya? Dapat dilihat pada gambar yang ini, yang panjang ini ya. Kalau biasa di lingkungan Anda, ikan apa yang panjang seperti ini? Kemudian ikan apa lagi? Oh ya, bagus ya. Itu masuk ya. Itu kalau bahasa daerahnya itu pertama ya. Kalau bahasa Indonesianya itu ikan armada. Sama ya, itu ikan armada. Itu contoh yang bentuk torpedo ya.
Oke, lanjut ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kemudian untuk celutu ya. Pusat form ya, ini kan dengan tinggi tubuh yang hampir sama dengan lebar panjang tubuhnya. Beberapa kali ukuran tingginya dia yang 5 ya, kita coba lihat ini ikan apa nih? Ikan apa? Ya, ini bukan, ini ikan apa nih? Ikan tuna. Tidak tahu. Oke. Ini biasanya kita belanja yang di pasar ya. Itu bentuknya cerutu ya. Kemudian untuk ular sidat ya, ini biasa ya, ini biasa kita tahu belum ya, ini biasa lah. Kemudian untuk pita ya, ini bentuk pita, jadi untuk tubuhnya yang panjang, tipis menyerupai pita ya. Ini bagian lihat pada gambar nomor 7 ya, seperti itu dia memanjang, dia punya agak tipis ya, dia punya bentuk ya. Yes. Oke, lanjut ya. Oke. Ini adalah bentuk mulut ya. Bentuk mulut ikan ini ada A, B sama C dan D ya. Ini adalah yang pertama ini A, yang ini ya. Ini adalah bagian terminalnya ya. Ini bagian bentuk mulut yang disebut dengan mulut terminal ya. Jadi mulut terminal ini dia antara mulut dan mata ini sejajar. Ya, bisa lihat perbedaannya? Ya. Jadi kalau ada pengolahan, bisa harus tahu juga ini bentuk seperti apa. Jadi ini adalah bentuk terminal, jadi antara mulut dan mata itu sejajar. Kemudian sub terminal, dia agak sejajar, tapi dia bagian agak atas sedikit ya. Jadi mulutnya di sini, matanya di atas ya. Itu disebut dengan bentuk kepala sub terminal. Kemudian ada inferior. Inferior ini kayak ikan apa kalau lihat ini? Ikan belut, ikan apa biasa? Biasa di ikan hiu ya, hiu. Ini seperti itu, jadi mulutnya agak ke bawah. Dia sejajar begini, sejajar begini ya. Ini kan sejajar begini, kan? Jadi dia sejajar begini ya. Itu disebut dengan inferior ya. Kemudian superior ya. Ini juga sejajar ya, tapi dia agak ke depan, agak ke depan. Bisa lihat perbedaannya? Jadi ada 4 tingkat untuk kepala ikan. Kalau ada selain itu berarti bukan ikan. Oke. Oke. Ini adalah bentuk ekor ya. Jadi ada yang sama dengan sabit, namanya dunale, dunale of resken ya. Ini bentuk sabit ekornya ya. Kemudian di atas ada forkat, bercakar ya. Kalau istilah orang Tagalog tangkapan ya. Kemudian truncat ya, ini ya. Kemudian tengah-tengah ya. Kemudian rodet. Ini biasa kalau yang ini bisa lihat, kalau ini biasa pada sidar ya. Oke bagi itu ya. Belut ya. Ini biasa ekor-ekor seperti ini adalah pada belut ya. Jadi paham ya. Lanjut ya. Kemudian bentuk sisik ya. Kalau yang namanya ikan pasti ada sisik. Ada juga yang punya sisik apa itu? Ya. Jadi kalau ikan yang tidak punya sisik itu belut ya. Kenapa ikan dimasukkan dalam kalau dalam kamus perikanan ya? Jadi kamus perikanan belut itu termasuk ikan juga ya. Rumput laut juga termasuk ikan. Iya, jadi dalam dunia perikanan, rumput laut itu juga termasuk ikan, juga termasuk belut, ya, kekerangan, ya, cumi-cumi itu ikan semua. Itu bahasa perikanan ya. Tapi itu bisa dibagi-bagi. Ada yang bentuk yang apa ya, dari jenis moluska, ada yang dari jenis alga ya. Tapi semua disebut dengan ikan. Ya. Pokoknya biota air itu disebut dengan ikan. Ya. Oke. Jadi bentuk sisik ada yang namanya apa? Skloid ya. Skloid ini low.
No, oke. Garis fluid ini adalah terdapat pada ikan yang berjalan lemah berenang lebat ya. Contohnya pada ikan mas, ya, tawes dan gurame. Ini bentuk sisik ya. Kemudian stenoid ya, stenoid ini ada sisik seri mempunyai kita ini ya, duri pada bagian posterior. Jadi ujung-ujung sirip ini dia agak tajam, duri ya. Pada ikan berjari keras ini terdapat pada ikan nila, ikan tambakan. Ikan tambakan itu ikan macam lama kali itu. Itu ikan tambakan. Kemudian sepat dan beranak ya. Kemudian tipe genoid ya. Ini biasa pada ikan-ikan yang sisik padat kurang besar, tersusun rapi, pola yang miring. Lalu ini ditemukan di dalam utara itu ikan berikan. Artinya dia ikan yang ganas gitu ya. Kemudian ini berikut D itu adalah plakoid ya. Ini sisi plakoid ini merupakan sisi yang berbentuk seperti duri. Terdapat pada ikan golongan seperti apa ini, ikan paring. Kemudian ada sisi-sisi ikan yang tadi itu apa lagi? Banyak yang di Indonesia kalau kita lihat dalam kayak apa yang buntal juga itu pasti dulu masih keras ya, itu sudah keras. Kemudian cosmoid ini adalah sisik. Cosmoid ini merupakan sisik yang dimiliki oleh ikan zaman purba. Sekarang kita lihat menjadi bos ini sebenarnya sudah berkurang, tapi ada juga jenis ikan purba. Tahu kayak jenis ikan purba? Itu ikan arowana, tahu? Arowana. Ikan arowana. Ya, ikan arowana. Yang ikan hias, ada yang silver, ada yang red, dan yang merah. Ada yang lihat, ada yang lihat, ada yang merah, yang tidak ya. Jadi kalau jenis ikan arowana itu termasuk jenis ikan purba ya. Dia jauh dari apa zaman dulu sampai sekarang masih hidup ya. Itu adalah memiliki sisi cosmoid tadi ya. Tapi ada juga jenis-jenis kayak tinggal fosil-fosilnya ada, kayak dinosaurus tinggal fosil ya. Ada juga ikan seperti itu ya. Kita bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Sampai sini karena tidak ada pertanyaan ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan ya. Lu mau baca dulu. Ini harus. Kalau mau bisu, nggak apa-apa, santai. Tidak ada masalah. Sampai mana tadi? Oke. Karena materinya sudah selesai dan sudah lengkap ya. Seperti biasa, Bapak akan membagi kelompok ya. Oke. Kelompoknya Bapak bagi dengan cara rata ya, atau Bapak hitung saja 1, 2, 3 seperti biasa ya. Oke. Itu dari ini. Ulang. Ikhlas. 1, 2, 1, 2. Oke. Yang nomor 2 silakan memisahkan diri, dan yang nomor 1 silakan memisahkan dan atur terus ya. Jadi diberikan berdasarkan nomor tadi ya, diatur posisi. Oke, yang 2 dengan yang 2 dan 1 dengan yang 2.
sudah siap ya? Ya. Masih semangat? Masih. Masih. Oke, semangat ya. Oke, sekarang yang kelompok kedua berjumlah berapa orang? Berapa orang yang kelompok kedua? Ya. Oke, 5 ya. Kelompok 1? 5 ya. Oke. Jadi pas 10 orang ya. Oke. Oke, sekarang Bapak setelah ini Bapak akan membagikan KPD ya. KPD ini nanti Anda lihat dulu di gambar di sini di PowerPoint. Ini ada gambar ikan nila dan ikan Pandai. Pandai. mati. Ini saya sengaja saya tidak kasih nama ya. Ada yang kasih di sini kan saya tidak tahu memang bentuknya seperti itu ya. Ikan salmon ya. Ya, kalau ikan salmon dia berada di tidak ada di Indonesia. Ya. Di mana Anda tahu? Oke ya. Jadi Bapak saudara akan membagikan KPD. Tolong Anda cermati ya, Anda amati gambar yang ada di depan ini ya. Ini adalah bila dari gambar yang Anda cermati dan buatkan hasil pengamatan Anda itu ke dalam KPD yang akan Bapak bagikan itu ya. Ya. Nah, dalam KPD ini Anda tuangkan hasil pengamatan itu. Kemudian isi semua pertanyaan yang ada di dalam KPD tersebut ya. Setelah itu Anda akan mempresentasikan hasil pengamatan hasil pengisian KPD ini ya. Oke? Masuk lagi ya. Oke, diisi nama kelompoknya, kemudian nama-nama nama peserta yang ada dalam kelompok tersebut, ya. Kemudian cermati ya, cari literatur di referensi di internet di HP Anda dan juga buku yang Bapak sudah bagikan itu ya. Ini kan ada buku, ada cermati di buku itu, cari ya. Tapi yang Anda amati adalah gambar yang ada di depan ini ya. Anda amati, oke? Oke, silakan akan kerjakan tugasnya.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan diisi ya. Tidak ada kendala di KPP-nya? Tidak ada? Ginjal. Kalau ikan nila yang ada itu sebagai ya, kalau ikan benar ikan. Tapi dia beda satu spesies ya. Ikan nila, ikan jawa, ikan apa lagi? Banyak jenis ikannya ya, banyak jenis. Tapi beda, makanya kita awalnya beda, tapi dia satu spesies. Saya belum ya? Oke, tidak ya. Sudah? Tapi dia jenis Oke, selesai? Sudah selesai ya? Kelompok 1 selesai? Selesai kelompok 1? Kelompok 2? Sudah? Sedikit lagi ya? Jadi Pak Guru masih waktu 2 menit lagi. 2 menit lagi selesai. Setelah itu presentasi ya? Oke.
Lanjut lagi. Sudah selesai ya? Ya. Mau? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 1? Kelompok 2? Oke. Nah, sekarang yang akan melakukan presentasi dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 Bapak persilakan untuk presentasi hasil pengisian KPD dan pengembangan yang ada di slide. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang morfologi dan anatomi ikan. Morfologi ikan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar dari tubuh ikan. Bentuk luar dari ikan merupakan salah satu ciri yang mudah dilihat dan diingat dalam mempelajari ikan. Adapun yang dimaksud dengan bentuk luar ikan adalah bentuk tubuh, termasuk di dalamnya warna tubuh yang kelihatan dari luar. Adapun bentuk-bentuk tubuh ikan nila dan ikan bandeng tersebut bersifat ikan nila Oreoromis niloticus bersifat simetri bilateral, yaitu berbentuk pipih atau kompres. Ikan bandeng Canus canus bersifat simetri bilateral, yaitu berbentuk serutu atau fusiform. Dari hasil pengamatan bentuk posisi mulut ikan nila dan ikan bandeng, yakni ikan nila bentuk posisi mulut terminal, yaitu mulut yang terletak di ujung hidung. Ikan bandeng bentuk posisi mulut terminal, yaitu mulut yang terletak di ujung hidung. Adapun bentuk sirip ikan nila dan ikan bandeng tersebut yakni ikan nila tipe sirip ekor homosersal berbentuk morfologi ekor truncat atau bersegi. Ikan bandeng tipe sirip ekor homosersal bentuk morfologi ekor forked atau bercagak. Berdasarkan bentuknya, sisik ikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ikan nila bentuk sisik yakni Phenoid, bentuknya agak oval, terdapat garis-garis pertumbuhan dan berigi di salah satu sisinya. Ikan bandeng bentuk sisik adalah sikloid, yaitu sisik memiliki garis-garis melingkar. Oke. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus. Oke, dari presentasi hasil dari kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Mau disangka? Ya? Oke, Rifa ya? Silakan Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada PI kelompok 1. Dari hasil presentasi dari kelompok 1 bahwa bentuk sirip ekor dari ikan bandeng berbentuk forked. Mengapa kelompok 1 mengatakan bentuk ikan bandeng berbentuk forked? Tadi lihat pertanyaan dari kelompok 2 ya. Jadi pertanyaannya terkait sirip ekor ya. Sirip ekor mengapa dia berbentuk forked ya. Jadi masih bisa menjawab ya. Silakan dijawab pertanyaan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2
Ya. Baik, berikan aplaus. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang giliran kelompok 2 yang akan melakukan presentasi ya. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai morfologi dan anatomi ikan. Morfologi ikan adalah ilmu mempelajari bentuk luar dari tubuh ikan. Bentuk luar dari ikan merupakan salah satu ciri yang mudah dilihat dan diingat dalam mempelajari ikan. Adapun yang dimaksud dengan bentuk luar ikan adalah bentuk tubuh, termasuk di dalamnya warna tubuh dan kelihatan di luar. 2. Adapun bentuk-bentuk tubuh ikan nila dan ikan bandeng bersifat A. Ikan nila Oreomis niloticus bersifat simetri bilateral, yaitu bentuk titik atau kompres. B. Ikan bandeng atau kanus-kanus bersifat simetri bilateral, yaitu bentuk cerutu atau filiform. 3. Dari hasil pengamatan bentuk posisi mulut ikan nila dan ikan bandeng, yakni A. Ikan nila Oreomis niloticus bentuk posisi mulut terminal, yaitu mulut terletak di ujung hidung. B. Ikan bandeng atau kanus-kanus bentuk posisi mulut terminal, yaitu mulut yang terletak di ujung hidung. 4. Adapun bentuk ciri ekor nila dan ekor ikan bandeng, yakni A. Ikan nila Oreomis atau Oreomis niloticus tipe sirip ekor homoselsa, bentuk morfologi ekor crude atau bersegi. B. Ikan bandeng atau kanus-kanus tipe sirip ekor homoselsa, bentuk morfologi forked atau bercagak. 5. Berdasarkan bentuknya sisi ikan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Ikan nila atau Oreomis niloticus bentuk sisi yaitu klenoid, bentuknya agak oval, terdapat garis-garis pertumbuhan dan bergerigi di salah satu sisinya. B. Ikan bandeng atau kanus-kanus berbentuk sisi skiloid, yaitu sisi memiliki garis-garis melingkar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Ya, itu adalah presentasi hasil dari kelompok 2 ya. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, tolong perwakilan kelompok untuk mengumpulkan KPD-nya ke depan ini untuk menambah nilai ya. Sebentar, Bapak menilai hasil pengamatan Anda. Ini bentar. Silakan ya. Dari dua, sudah ditulis nama semua ini? Sebentar Bapak naik ya. Oke. Karena sudah selesai presentasi, sudah mengerti ya? Nah, sudah mengerti apa itu morfologi? Bentuk-bentuk Luar dari ikan. bentuk bagian ini. Oke, bentuk bagian luar? Sudah mengerti ya? Oke, karena sudah mengerti, siapa kira-kira di antara Anda yang bisa mengambil kesimpulan pelajaran hari ini? Oke, jadi oke saya berikan aplaus buat saya. Jadi karena saya, saudara Anda saya ini akan menarik kesimpulannya. Oke, silakan Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan untuk materi yang kita pada hari ini.
dilihat dan diingat dalam derajat ikan. Adapun yang dimaksud dengan bentuk gorekan dalam bentuk tubuh termasuk dalam warna tubuh yang kelihatan dari luar. Kedua, adapun bentuk tubuh ikan nila yang ikan badai tersebut bersifat A. Ikan nila Oreochromis niloticus bersifat simetri bilateral yaitu berbentuk pipi atau kompleks. B. Ikan badai yaitu Canos bersifat simetri bilateral yaitu berbentuk celup atau fusiform. Yang ketiga, dari hasil pengamatan bentuk posisi mulut ikan nila dan ikan badai yakni A. Ikan nila Oreochromis niloticus bentuk posisi mulut terminal yaitu mulut yang terletak di bilus. B. Ikan badai Canos bentuk posisi mulut terminal yaitu mulut yang terletak di bilus. 4. Adapun bentuk sirip ekor nila dan ikan badai tersebut yakni A. Ikan nila Oreochromis niloticus yaitu tipe sirip ekor homoceral bentuk morfologi ekor truncat atau bersegi. Ikan badai Canos tipe sirip ekor homoceral bentuk morfologi ekor truncat bercakap. Kelima, berdasarkan bentuknya signifikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ikan nila bentuk sisik yaitu cicenoid. B. Ikan badai bentuk sisik adalah cicenoid. Itulah kesimpulan materi pada hari ini. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Oke, karena sudah dimulai kesimpulan ya. Oke. Hari ini Bapak setelah itu Bapak akan melakukan refleksi ya. Refleksi dijawab dengan jujur-jujur ya. Kalau bicara dengan cewek yang cowok jujur. Belum pernah jadi jujur dengan cewek nih kan? Oke. Refleksi dijawab dengan jujur-jujurnya ya. Yang pertama. Untuk pertanyaan refleksi, Bapak ingatkan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang dilaksanakan hari ini? Baik. Oke. Jadi seru karena menggunakan PowerPoint ya. Oke. Apakah Anda mengerti dengan penjelasan yang Bapak berikan? Mengerti ya? Paham ya? Ke depan seperti apa nanti pembelajaran kita di depan? Masih seperti ini? Berarti bagus hari ini ya? Bagus. Oke. Oke, setelah ini Bapak seharusnya Bapak akan melakukan evaluasi ya. Melakukan evaluasi nanti di pertemuan kedua ya. Nanti Bapak akan evaluasi pertemuan kedua. Selanjutnya pelajaran pertemuan kedua, kalau ingat ya, kita akan melakukan pengamatan terhadap anatomi ikan. Bagian dalam ikan, sisik ya, akan menghitung. Nanti Bapak akan sediakan ikan kami sampai tidak. Kemudian Anda akan hitung dia punya duri ya. Pokoknya bentuk anatomi. Nanti Bapak menjelaskan bagaimana cara pembedahan ya. Jadi minggu depan Anda menggunakan baju praktek ya. Baju praktek, baju lain nanti Bapak pinjamkan di kata lihat di yang panas beli itu. Mana tuh baju yang warna putih ya. Tapi mudah-mudahan kasihnya ya. Kemudian menggunakan masker ya, masker sama sarung tangan yang medis punya itu yang plastik itu kan. Nanti Bapak akan sediakan ya. Jadi nanti Bapak akan sediakan dulu ya. Jadi besok ke depan pakai lengkap bersama atributnya ya. Dulu praktik ya. Jadi besok minggu depan itu ingat kita praktik ya. Ya siap.
Demikian ya, karena sudah selesai pelajaran hari ini. Kedepannya Anda tetap belajar, semangat belajar, harumkan nama orang tua ya, belajar terus, jangan berhenti belajar ya. Oke. Sebelum akhiri pelajaran hari ini, dipersilakan untuk Bapak untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri waktu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana seperti lengkap? Ya. Songkat lagi.